Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Shihab yang akan membawakan podcast bertemakan karakter diri menunjang keberhasilan dakwah. Teman-teman, kehadiran seorang dai menjadi penting untuk mengkomunikasikan ajaran Islam tersebut kepada masyarakat. Melalui pesan-pesan dakwah yang disampaikan oleh dai, esensi ajaran Islam akan sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, sesuai dengan tuntunan Islam. Dakwah itu usaha untuk mengajak, meyakini, dan mengamalkan akidah syariat Islam dengan terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh para dai. Hal itu dikarenakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar sangat dibutuhkan pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ganjar yang besar bagi orang yang melaksanakannya dengan baik. Maka kepentingan dunia dan akhiratnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas suci ini dapat dilaksanakan dengan cara apa saja yang disanggupi, baik dengan ucapan, tulisan, dan dengan berbagai macam majelis pengajian yang sengaja diadakan. Mengingat hal tersebut, maka kegiatan dakwah memerlukan seorang aktivis yang profesional yang bergerak di bidang tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan tugas dakwah merupakan tugas yang berat karena sasaran dakwah adalah makhluk hidup, dinamis, kreatif yang mampu mengevaluasi tindakan sendiri maupun tindakan orang lain. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa para dai atau aktivis yang berperan sebagai aktivis dakwah memerlukan persiapan yang matang. Selain membekali diri dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan ilmu keterampilan yang menunjang keberhasilan dakwah, seorang dai atau aktivis idealnya juga memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan berakhlak mulia, karena setiap tingkah laku dai menjadi cerminan dan tolak ukur bagi masyarakat. Kedudukan dai sebagai pembawa misi mulia dari Allah dan penerus risalah Rasulullah sudah seyogyanya seorang dai memiliki hubungan dekat dengan Allah dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Mengingat dakwah pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan ajaran Islam atau proses penyebaran ajaran Islam atau sosialisasi nilai kebenaran Rasulullah yang dikenal juga dengan dimensi kerisalahan, tapi dakwah juga mencakup pengaplikasian nilai-nilai Islam atau nilai kebenaran yang dikenal juga sebagai dimensi kerahmatan. Dalam proses penyampaian dan pengamalan ajaran Islam, dai memiliki peran strategis untuk menentukan keberhasilan tujuan dakwah yang diembannya. Sedangkan masyarakat juga mengharapkan figur ideal dan integritas yang sempurna pada diri dai. Walaupun sebagai manusia, dai tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Namun setidaknya seorang dai dituntut sekuat tenaga untuk terus memperbaiki diri agar dapat menjadi teladan bagi umat. Seperti pernyataan Hamka yang dikutip oleh Asmuni Syukir yang mengemukakan bahwa jayanya atau suksesnya suatu dakwah sangat tergantung pada pribadi pembawa dakwah itu sendiri yang sekarang lebih populer kita sebut dai. Teman-teman, dai juga diharapkan oleh masyarakat menjadi figur ideal dalam masyarakat, sehingga dalam proses dakwah hendaklah memiliki citra dan image yang baik di dalam masyarakat. Seorang dai dikatakan kredibel harus memiliki kompetensi di bidangnya, integritas kepribadian, ketulusan jiwa, dan memiliki status yang baik. Karena harus menjadi saksi kebenaran, teladan umat, dan memiliki akhlak yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Komponen tersebut adalah faktor yang akan mendukung aktivitas dakwah seorang dai, sehingga tujuan dakwah diharapkan akan lebih mudah untuk diwujudkan. Karena dakwah tidak hanya menyampaikan ajaran Islam teman-teman, tapi juga mengamalkan dalam bentuk perbuatan. Seringkali kita tercengang melihat keberhasilan dakwah Rasulullah SAW yang dengan segala keterbatasannya sanggup melakukan perubahan revolusioner, bukan hanya pada tantangan sosial umat pada saat itu, tetapi juga ketika menancapkan fondasi kokoh pada pribadi-pribadi muslim yang berkesanggupan untuk melanjutkan estafet dakwah perjuangan beliau. Kini dan tentu saja teman-teman yang akan datang, kita pun akan tetap bisa melihat jejak-jejak keberhasilan dakwah beliau hingga akhir zaman. Bila kita perhatikan dengan seksama,
Faktor-faktor objektif yang melatar belakangi keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, terdapat bukti historis yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa tidak ada variabel yang spesifik yang menjadi penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Instrumen dan lingkungan sosialnya bahkan tidak cukup kondusif untuk melahirkan perubahan. Tetapi bila kita cermati faktor subjektifnya, maka kita akan menemukan variabel pengikatnya, teman-teman, yang cukup dapat diperhitungkan untuk menciptakan perubahan signifikan bermakna. Yang paling utama adalah syakhsiyah, kepribadian beliau sebagai seorang dai. Potret kehidupan beliau Rasulullah dinyatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Teman-teman, menyangkut firman-Nya yang menyatakan bahwa beliau Rasulullah SAW mendapatkan uswah hasanah, dalam hal ini dapat dipahami bahwa beliau menjadi kedua sholihah fi kulli al-umur, teladan terbaik dalam semua aspek. Sementara Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab dengan ringkas, khuluqul Al-Quran. Dalam hadis juga yang artinya dari Sa'ad bin Hisham, ia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, saya katakan, kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Aisyah pun menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Dai yang berhasil adalah dai yang mampu masuk dan dapat mempengaruhi setiap manusia dengan pemikiran dan dakwanya, sekalipun kecenderungan, karakter, dan tingkatan mereka beragam. Di samping mampu menarik sejumlah besar manusia dan mampu menampung mereka baik dalam tataran pemikiran ataupun pergerakan. Nah, tingkatan-tingkatan kemampuan dalam istihad disyaratkan oleh sebuah hadis, teman-teman, yang artinya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah mengutusku adalah bagian hujan yang turun ke bumi. Maka ada bagian bumi yang baik, ia menerima air hujan itu dengan baik, lalu menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Ada juga bagian bumi yang menahan air, lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia dengan air yang disimpannya, sehingga mereka bisa minum dan menyirami tanaman dari air tersebut. Bagian lainnya adalah padang tandus. Ia sama sekali tidak bisa menyimpan air dan juga tidak menumbuhkan apapun. Demikian itu adalah perumpamaan orang yang diberi kepahaman dalam agama. Lalu ia dapat memanfaatkan apa yang aku bawa itu, hingga ia senantiasa belajar dan mengajarkan apa yang ia pahami. Dan perumpamaan orang yang sama sekali tidak ambil peduli dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku sampaikan. Hadis tersebut adalah hadis Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 30 hadis nomor 79, dan Muslim Sahih Muslim juz 7 halaman 63 hadis nomor 6093 dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, teman-teman, mengapa Rasulullah SAW mampu menjadi seorang komunikator yang baik? Nah, ada 3 nih teman-teman rahasia kesuksesan komunikasi beliau. Yang pertama adanya kefasihan dan bicara falsoha yang bersumber dari kecerdasan beliau sebagai utusan Allah Fatona. Setiap rasul dalam menyampaikan ajarannya harus menghadapi perdebatan dengan orang-orang yang menentangnya, harus menjawab pertanyaan para pengikutnya yang beraneka ragam, atau menghadapi pemikiran dan pelecehan para penyebar keraguan-keraguan. Karena itu, kecerdasan, kekuatan argumen, serta kefasihan bicara setiap rasul harus melebihi siapapun dari kaum yang didatanginya. Kalau tidak memiliki kualitas seperti ini, semua yang disampaikannya walaupun benar akan mudah dipatahkan dan diingkar. Rasulullah diutus pada suatu kaum yang sangat mengagungkan kehebatan merangkai kata. Rasul pun diutus tidak ada satu golongan manusia. Beliau diutus pada suatu kaum yang memiliki latar belakang ilmu, status sosial, dan spesialisasi yang berbeda-beda. Semuanya harus diberi argumen agar bisa menerima Islam. Jika Rasul bukan manusia paling cerdas, paling luas wawasannya, dan paling jelas juga paling fasih bicaranya, tidak mungkin beliau bisa melakukan semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam surat An-Nisa
ayat 165 yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, rahasia keduanya itu karena bayan atau ajaran yang beliau sampaikan mengandung kebenaran mutlak. Cerdas apapun orang dan sefasih apapun yang berbicara tidak akan bernilai dan tahan lama bila yang diungkapkannya tidak mengandung kebenaran. Salah satu kesuksesan dakwah Rasul adalah kesempurnaan ajaran yang dibawanya. Ajaran tidak benar atau tidak sempurna, argumennya tidak akan jelas, lemah, dan selalu mentah. Ajaran yang dibawa Rasul sangat sempurna dan multi manfaat. Ia bisa diterima semua kalangan, masuk akal, menenangkan, dan tidak dibuat-buat. Banyak cerdik pandai yang mencari-cari kelemahan ajaran Rasulullah, dan sebanyak itu pula mereka gagal menemukannya. Ketiga, teman-teman, semua kata-kata Rasulullah keluar dari hati yang bersih, qalbun salim, hati yang penuh kasih sayang, hati yang damai dan bersih dari kotoran dosa. Tak heran bila kata-kata beliau memiliki ruh yang bisa melembutkan hati sekeras batu. Kepintaran, kefasihan bicara, dan kebenaran Islam hanya akan menyentuh aspek akal. Hati hanya bisa disentuh dengan kata-kata yang keluar dari hati yang bersih pula. Satu kata-kata untuk semangat teman-teman dari saya pribadi. Bersihkan dengan segala apa yang kamu bisa, karena Allah telah mendirikan Islam ini di atas kebersihan dan tidak akan masuk surga melainkan orang-orang yang bersih. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berpesan kepada kita. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wa khairan nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'ahum linnas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.